Memutus komunikasi kita dengan pinjol itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi solusi untuk membuat hidup kita bisa lebih tenang lagi. Tapi, adakah cara yang tepat untuk bagaimana cara kita untuk memutuskan komunikasi dengan pinjol tersebut? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol dan udah gedek banget, udah resah banget terkait penagihan-penagihannya, dan pengen segera bebas dan lepas nih dari permasalahan pinjolnya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa memutus komunikasi kita dan benar-benar nggak terganggu dan terusik sama mereka? Jadi gini, kenapa kita harus memutus komunikasi? Itu sebenarnya untuk orang-orang aja yang mana kalau mereka itu merasa tertekan banget, merasa nggak nyaman banget, dan merasa terganggu banget, baru kalian putuskan komunikasi. Nah, sebenarnya tidak perlu sampai harus ganti nomor, tidak perlu sampai harus mematikan HP kita dan lain sebagainya. Cukup teman-teman tidak merespon aja. Memang sih ada beberapa orang yang merespon itu kalau nggak ngerespon itu ya biasa aja. Tapi ada juga yang merasa ini telepon mulu nih ganggu banget nih dan tangannya gatel banget pengen ngerespon gitu ya. Ada juga. Tapi ya ini adalah opsi dan juga pilihan aja teman-teman. Ada yang bilang ganti nomor. Kalau menurut saya sih sayang ya kalau kita ganti nomor hanya gara-gara peneroran teror meneror di si pinjol seperti ini. Nomor kita Kecuali nomor kalian memang sering ganti-ganti ya, jadi ya nggak masalah. Tapi kalau buat saya pribadi, sayang banget, sangat disayangkan banget jika nomor pribadi kita yang sudah dikenal banyak orang, yang sudah diketahui banyak orang, terus kemudian kita ganti begitu aja hanya karena menghindari penagihan pinjol, menurut saya sayang. Tapi kalau menurut kalian worth it ya silahkan. Nah, kalau buat saya pribadi, ketika ada permasalahan pinjol seperti ini, respon enggaknya itu cukup sekali dua kali aja. Misal, mohon maaf akan saya usahakan dan saya tidak bisa berjanji kapan, tapi saya akan usahakan semaksimal mungkin. Itu aja udah cukup. Nggak perlu menanggapi yang panjang lebar, nggak perlu yang kita harus curhat-curhat, nggak perlu. Karena jujur aja, nggak sedikit dari mereka juga yang nggak peduli dengan masalah kita. Kita mau kenapa-kenapa kayak kita mau pusing, kita mau stres, kayak mereka tidak akan pernah peduli, teman-teman. Ya, jadi kita nggak usah memohon-mohon, nggak usah melas-melas untuk bisa bisa dibilang mendapatkan toleransi dari mereka. Karena DC pinjol yang menghubungi kalian itu mereka juga tidak punya wewenang untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah kalian atau mungkin mempermasalahkan hutang kalian. Itu mereka tidak punya wewenang di sana. Jadi teman-teman udah cukup bilang oke, saya tidak ada uangnya. Oke, saya mohon maaf, saya akan usahakan kelar urusannya. Nggak usah aneh-aneh. Nah, kenapa kok lebih baik kita biarkan aja mereka menghubungi. Ya, biar kita tahu aja sepak terjang mereka itu sampai kayak gimana sih. Karena barangkali kalian ada niat baik untuk membayar suatu saat nanti. Barangkali teman-teman akan dihubungi untuk apa? Untuk penghapusan denda atau mungkin diskon 50%, penghapusan bunga. Kan lumayan ya, dimana kalian sudah punya uang dan kalian mendapatkan penawaran itu karena kalian masih belum ganti nomor dan ya kalian bisa bebas ke pinjol 100%, nggak usah lari-larian, nggak usah kucing-kucingan, ya. Jadi kalau kita ganti nomor memang kita akan dengan tenang seketika. Tapi kembali lagi, kalian pernah menyantumkan nomor kontak darurat ke orang lain nggak? Atau mungkin ke kerabat kalian nggak? Nanti mereka itulah yang akan dikejar-kejar. Dan bahkan juga mungkin kalian akan dikejar sampai ke sosial media kalian. Itu bisa jadi kalau mereka kesusahan untuk menghubungi kalian. Atau bahkan mungkin ke kantor bagi yang masih kerja. Nah, untuk yang masih kerja tentu saja untuk pilihan ganti nomor belum tepat ya. Karena kantor kalian alamatnya sudah terdaftar. Kantor kalian nomor teleponnya sudah terdaftar. Lebih baik ditanggepin aja. Tapi nggak usah banyak-banyak gitu loh. Tapi ya seadanya aja gitu. Jadi itu sih menurut saya lebih baik tetap kuatkan mental. Mau mereka berkata seperti apa, ditagi-tagi seperti apa, gak usah terlalu digubris. Karena ya anggap aja angin berlalu. Memang ini susah, gak mudah banget. Apalagi ini berpengaruh terhadap sifat kita gitu ya. Ego kita gitu. Nah, tapi saya ingatkan sekali lagi, tidak perlu takut. Tidak perlu kalian pusing-pusing. Karena semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau saya pribadi lebih memilih untuk di-archive aja chatnya kalau misalnya WA. Atau mungkin di-block sementara, tapi nanti kalau ada info juga kita nggak tahu ya. Di-archive aja, dan ya kalau mereka nelpon-nelpon, nomornya blok aja itu. Ya, nomor-nomor yang dipakai buat nelpon itu di-block baru nggak masalah.
Jadi kalianlah yang harus proaktif nantinya ketika masalah gagal bayar ini melanda, teman-teman sudah ada uangnya, bisa buat bayar pokoknya, itulah saatnya teman-teman minta negosiasi. Jadi sebenarnya kadang kita juga butuh ya mereka hubungi agar kita minta negosiasi, nanti akan dikasih tahu cara-caranya dan mungkin akan disampaikan juga kali ya ke perusahaan tempat mereka bernaung ya. Jadi menurut saya pribadi tetap diabaikan aja, nggak usah ganti nomor, mungkin di silent kek, di flight mode kek, atau mungkin eh di archive chat WA-nya. Nah, itu akan jauh lebih enak sih. Ya, dibandingkan kalian ganti nomor, takutnya ada beberapa hal yang mungkin kalian kelupaan kayak contoh mobile banking, internet banking, itu kan semua pakai nomor yang valid ya. Kalau nomornya kalian ganti, terus terang kalian juga harus ganti data-data tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.